Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil ujian akhir semester mata kuliah kebijakan pendidikan. Soal pertama, jelaskan konsepsi kebijakan dari berbagai teori yang relevan, sumber rujukan 10 tahun terakhir sekaligus menurut pendapat Anda. Jawabannya, menurut James Edwards, menyebutkan bahwa kebijakan adalah ekspektasi yang memiliki tujuan yang diikuti oleh seseorang atau sekelompok pelaku terkait dengan suatu permasalahan tertentu. Kedua, kebijakan pendidikan merupakan sebuah aktivitas dalam merumuskan langkah maupun tahapan dalam menyelenggarakan pendidikan melalui penjabaran visi misi pendidikan yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan pada waktu tertentu menurut Kurozi 2017. Sedangkan menurut saya, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas menjadi pedoman dan dasar rencana dalam melaksanakan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, dan sekelompok sektor swasta serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Yang soal yang kedua, jelaskan apa pertimbangan mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa jurusan administrasi atau manajemen pendidikan, apa manfaat dan relevansinya dengan keterampilan yang diharapkan dari lulusan AP dan MP di dunia kerja. Jawabannya, manfaat mempelajari ilmu manajemen pendidikan yaitu suasana dan proses belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan, kreatif, dan bermakna. Peserta didik dapat dengan aktif mengembangkan potensi diri. Kompetensi tenaga pendidik sebagai manajer terpenuhi. Kamu juga bisa menjadi kepala sekolah atau manajer administrasi di lembaga pendidikan manajemen pendidikan untuk mengurus sistem keorganisasian. Adapun relevansi dan keterampilan yang diharapkan dari lulusan AP atau MP di dunia kerja yaitu mampu membuat dan menjalankan suatu alternatif kebijakan pendidikan yang telah dipilih dan diputuskan. Nah, kesuksesan kebijakan pendidikan terletak pada adanya dukungan dari pemerintah dan sekolah yang saling berperan aktif dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Soal ketiga, jelaskan pandangan Anda terkait proses formalisasi kebijakan, implementasinya, dan komunikasi yang dilakukan pihak terkait agar publik bisa berpartisipasi dalam kebijakan pendidikan di berbagai tingkatan nasional, regional, maupun lokal. Ulasannya, jawabannya disertai salah satu contoh kebijakan pendidikan yang terkini menjadi perhatian publik. Jawabannya, pertama, formulasi kebijakan pendidikan ialah usaha perumusan berbagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar serta dasar rencana dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, sekaligus sebagai garis pedoman untuk manajemen atau pengelola pendidikan dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan pendidikan yang diharapkan. Yang kedua, implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses yang bersangkut paut dengan perilaku badan administratif sebagai penanggung jawab pelaksanaan program. Hal ini tidak lain demi mewujudkan keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan. Contoh kebijakan pendidikan yang menjadi perhatian publik yaitu kebijakan penghapusan ujian nasional atau UN. Ujian nasional sendiri dilakukan pertama kali tahun 2003 sebagai metode untuk menentukan syarat kelulusan siswa di tingkat SD, SMP, maupun SMA. Sebelum adanya kebijakan penghapusan ujian nasional, UN sudah mendapat banyak pro dan kontrak di masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan mengenai ujian nasional ini akhirnya dianalisa kembali oleh pihak yang berwenang. Soal yang keempat, bagaimana pandangan Anda terkait kebijakan pendidikan di Indonesia dengan negara berkembang di kawasan ASEAN dan satu negara maju di dunia? Jawabannya, kebijakan pendidikan di Indonesia pada tahun 2021, Kemdikbud akan melanjutkan transformasi pendidikan dan pemajuan kebudayaan. Untuk itu,
Prioritas Merdeka Belajar 2021 akan berfokus pada 8 prioritas, salah satunya adalah pembiayaan pendidikan, diantaranya Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Kebijakan pemerintah ini sudah tepat, tapi perlu ada usaha yang lebih optimal untuk memastikan bahwa pembiayaan pendidikan berupa Kartu Indonesia Pintar tepat sasaran. Jangan sampai penerima pembiayaan ini adalah orang yang mampu untuk membayar biaya pendidikan, sedangkan orang yang tidak mempunyai biaya malah terhambat pendidikannya. Kebijakan pendidikan di negara berkembang. Sistem pendidikan Turki mencakup pendidikan jalur formal dan non-formal. Jalur formal meliputi 4 jenjang, yaitu prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Untuk sekolah negeri tidak dipungut biaya. Pendidikan yang menengah tidak wajib, umumnya 3 tahun dan kadang-kadang bisa 4 tahun. Kebijakan pendidikan di negara maju. Jepang merupakan salah satu negara maju. Indikator tersebut tidak hanya dari kondisi ekonomi, namun juga sistem pendidikan yang melahirkan individu dengan kualitas yang unggul. Tak hanya itu, Jepang terkenal dengan budaya orang-orang pintar, sehat, santun, dan juga bijak. Hal itu adalah hasil dari sistem pendidikan Jepang yang sukses dalam mendidik siswa-siswinya. Jepang menerapkan wajib belajar 9 tahun seperti halnya di Indonesia. Wajib belajar di Jepang terdiri dari SD dan SMP. Namun lain dengan di Indonesia, wajib belajar 9 tahun benar-benar ditekankan oleh pemerintah kepada semua penduduk yang tinggal di Jepang, baik di warga negara Jepang maupun warga negara asing. Soal yang terakhir, jelaskan apa menjadi harapan dan rekomendasi Anda terkait kebijakan pendidikan di Indonesia ke depannya. Bagaimana sebaiknya relasi politik kekuasaan dengan kebijakan pendidikan memajukan dan mencerdaskan kehidupan bermasyarakat. Jawabannya, harapan saya ke depannya, saya berharap agar kiranya pemerintah lebih memperhatikan lagi sistem pendidikan yang ada di Indonesia, terlebih khususnya di bagian pelosok-pelosok. Karena mengapa masih banyak anak-anak yang tidak mampu untuk sekolah, bukan karena mereka tidak mau untuk sekolah, tapi sistem pendidikan yang sampai saat ini yang membuat mereka tidak mampu sekolah atau persoalan ekonomi. Dan saya juga berharap tentang janji yang akan dibuat pemerintah dengan anggaran pendidikan 20% belanja negara segera terlaksana dengan sukses dan bersih dari para koruptor yang semena-mena dan tidak bertanggung jawab atas janji dan sumpah untuk memimpin dan mewakili rakyatnya. Kebijakan untuk meningkatkan manusia Indonesia juga akan ditekankan pada perbaikan kualitas guru, mulai dari proses penyaringan pendidikan keguruan dan pengembangan pembelajaran. Harapan untuk pendidikan Indonesia. Baiklah, itulah hasil jawaban dari saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.